Lalu yang kedua, pintunya apa? Ya asbabun nuzul. Tadi juga disinggung selintas oleh guru kita bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, yang kalau sebab ini nggak difahami, bisa saja ya dalam beberapa kasus orang salah faham. Dan itu kejadiannya bahkan sekali lagi bukan hari ini, bukan kemarin, tapi dulu pada masa orang-orangnya itu masih berhimpitan, berdempetan dengan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat didatangkan, kalau tidak salah pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu jadi tanya, kenapa kok kamu minum minuman keras gitu kan? Dia mengatakan, loh kan saya ini orang beriman, saya kan orang bertakwa, kan di Al-Quran tuh ada, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu ila akhir ayat. Gak masalah kalau sudah beriman bertakwa makan minum apapun, begitu. Kalau ini secara harfiah kita baca ayat itu. Lalu karena dia baca ayat itu saja, dia beranggapan, oh berarti makan minum udah bebas karena sudah beriman bertakwa. Nah saat itulah kemudian diluruskan bahwa ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ada teman-teman kita yang sudah meninggal, mereka syuhada pada saat perang-perang, mereka mati syahid, mereka meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamar. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Padahal mereka meninggal dalam keadaan masih minum khamar. Jadi meninggal ya masih minum karena memang belum turun pengharaman. Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Oh, kalau memang orang nggak tahu, belum ada taklif kepada dia, nggak dosa. Nah, sebagian ulama kemudian menarik ayat ini juga ke masa sekarang, ya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu, misalnya ada katakanlah dakwah Islam masuk ke suatu negara misalnya, lalu para dai itu menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang rukun iman, baru disampaikan tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian orang itu dia bersyahadat, dia baru sholat, lalu dia meninggal dalam keadaan dia masih minum khamar, pada saat belum dijelaskan oleh dai itu bahwa Islam mengharamkan khamar. Bagaimana hukumnya dia gitu? Dia masuk orang baik apa gimana? Oh enggak, berarti dia tidak terkena ya kepada kewajiban untuk menjauhkan diri dari khamar karena memang belum dijelaskan. Nah karena itu kita bapak-bapak saudara-saudara, kita berlapang-lapang lah seperti yang guru kita sering sampaikan, kita berlapang. Jangankan pada masa sekarang, pada masa dulu saja, ketika masa Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Ini tentang dakwah. Kata Imam Ghazali, menurut saya ya, Ahlur Rum ya, orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berjauhan, jauh dari pusat Islam, dan karena itu dia tidak dapat pesan Islam, dia nggak ngerti Islam itu apa, atau Islam itu sampai tapi fi wajhin musyawash, bentuknya udah nggak bener ya, disinformasi tentang Islam. Maka kata Imam Ghazali, orang itu menurut saya hukum mereka adalah sama seperti hukum ahlul fatrah. Jadi nggak bisa kita mengatakan misalnya orang, mohon maaf, orang di belahan dunia Skandinavia misalnya, di negara-negara yang jauh gitu, kemudian kita hukumkan, wah mereka itu adalah orang kafir, mereka itu mukhallat finnar. Belum tentu, kecuali setelah kita pastikan bahwa cahaya Islam sudah sampai dalam bentuk yang sebenarnya dan mereka menolak dengan kesadaran. Itu namanya kufur. Al-juhud, menolak dengan kesadaran. Kalau sesuatu itu nggak sampai, dia mau nolak apa? Atau kalau sesuatu itu sampai tidak dalam bentuk yang benar, dia nggak salah kalau nolak. Misalnya hari-hari dia dapat berita Islam agama teroris, misalnya nih dari medianya, itu aja yang dia konsumsi. Kita nggak punya dai ke sana,
karena nggak ada kita yang menguasai bahasa Skandinavia misalnya, nggak ada yang ngerti bahasa Finland, maka kita nggak pergi ke sana. Kita di sini saja di Indonesia, lalu kita hukumkan orang di sana di mana-mana hanya karena dia tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berarti kafirun mukhalladun finnar. Enggak, belum tentu. Kata Imam Ghazali, bisa jadi itu ahlul fatrah. Nah, dengan itu maka kita lebih tenang di dalam berdakwah, tidak mendahulukan memvonis seseorang, sekelompok orang, tapi tausilud dakwah yang kita utamakan, menyampaikan itu yang diutamakan. Nah, tadi beliau menyampaikan itu tentang sabab nuzul.